Oke, sudah. Baik, Bapak Ibu, eh, malam hari ini acara Zoom kita adalah tentang pengenalan produk pupuk organik Pintara, dan ini adalah produk terbaru dari Wikinara, di mana pupuk Pintara ini adalah pupuk organik dengan teknologi nano Jepang. Nah, pada kesempatan malam hari ini beruntung sekali kita kehadiran formulator dari pupuk Pintara ini yang akan menyampaikan pemaparannya, dan silakan Bapak Ibu bisa menyimak apa yang akan disampaikan oleh beliau, dan pastikan Bapak Ibu mendapatkan spot sinyal terbaik, dan jangan lupa untuk menyiapkan catatan kecil agar pada saat nanti Bapak Ibu ada hal yang kurang jelas bisa Bapak Ibu catat dan ingat, kemudian bisa Bapak Ibu tanyakan kepada Pak Imron di akhir sesi nanti. Oke Bapak Ibu, tidak berpanjang kata, langsung saja akan kita hadirkan seorang yang luar biasa, Bapak Imron. Silakan Pak Imron. Baik, terima kasih Bu Rudin atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat seluruh member Wikinara dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya, Muhammad Imroni, selaku formulator pupuk Pintara organik. Ini menyapa semuanya seluruh member. Setelah kita sekian lamanya terakhir ketemu di Jakarta kemarin, jadi kami berusaha untuk sebaik mungkin mengerjakan beberapa hal terkait dengan budidaya yang bisa membantu Bapak Ibu semuanya berkaitan dengan new product knowledge dari Wikinara, yaitu di bidang Wikifarm atau farming di sektor pertanian melalui pupuk organik, di mana pada pertemuan sebelum-sebelumnya sudah banyak sekali kami jelaskan terkait dengan pupuk organik. Organik itu apa, kemudian terbagi menjadi berapa. Nah, pada pertemuan malam hari ini saya lebih akan spesifik ke produk kita, yaitu pupuk Pintara. Pupuk organik Pintara ini sesuai dengan slide yang ada di monitor Bapak Ibu semuanya, bahwasanya pupuk Pintara, pupuk organik itu merupakan pupuk organik cair yang basicnya adalah nabati. Nah, kalau nabati itu berarti dia non mikroba. Kalau yang ada mikrobanya itu adalah hayati. Nah, apa bedanya keduanya ini? Nah, kalau di nabati itu sebetulnya dari bahan bakunya itu sudah dari daun-daunan, saripatinya lebih tepatnya, yang sudah kami proses, kami rendam dengan beberapa bahan lainnya, dan hasilnya kita kemas. Tapi sebelum kita kemas itu kita uji laboratorium dulu, kandungan-kandungan apa yang ada di dalamnya, kemudian kita sinkronisasikan dengan beberapa kebutuhan-kebutuhan tanaman untuk proses fase vegetatif dan juga fase generatif. Apakah produk pupuk Pintara organik itu sudah memenuhi standar dalam eh, kebutuhan unsur hara pada tanaman untuk budidaya petani pada umumnya. Bapak Ibu semuanya, Pintara merupakan pupuk organik cair nabati dengan bahan dasar saripati tumbuh-tumbuhan yang diproses sehingga menghasilkan kandungan unsur hara makro, mikro, dan hormon alami yang sangat dibutuhkan oleh tanaman pada fase vegetatif dan fase generatif. Pupuk Pintara ini dapat diaplikasikan juga untuk berbagai komoditi tanaman seperti tanaman pangan, tanaman sayur-sayuran, tanaman buah-buahan, kemudian tanaman buah-buahan yang berbasis tanaman keras, kemudian tanaman keras itu sendiri seperti kayu-kayu dan lain sebagainya. Nah, pupuk kita itu cukup fleksibel, kemudian kita sudah berteknologi nano Jepang. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah ada yang sering komunikasi dengan hotline kita di nomor call centernya Pupuk Pintara berkaitan dengan budidaya. Banyak juga pertanyaan-pertanyaan teknologi nano Jepang itu apa sih Pak gitu kan. Sebetulnya kalau Ibu searching di Google itu sudah banyak, salah satunya juga sebagai contoh yang tertera di Google itu juga ada pupuk Pintara. Jadi
sedikit saja cukup saya jelaskan pupuk nanoteknologi pupuk berteknologi nano itu adalah pupuk yang memanfaatkan partikel berukuran nano atau ukurannya nanometer, Bu. Nanometer untuk meningkatkan efisiensi penyerapan nutrisi oleh tanaman dan mengurangi penggunaan pupuk kimia. Nah, ini makanya teknologi ini sudah partikelnya halus sekali, makanya cepat sekali diserap oleh tanaman. Penerapan teknologi nano ini pada pupuk memungkinkan melepaskan nutrisi yang lebih terkontrol sesuai dengan kebutuhan tanaman, sehingga mengurangi resiko pencemaran lingkungan dan meningkatkan hasil panen. Itulah beberapa manfaat dari pupuk yang sudah berteknologi nano. Kemudian manfaat lainnya apa, Pak? Gitu kan? Peningkatan efisiensi penyerapan nutrisi, yaitu ukuran partikelnya yang kecil tadi memungkinkan nutrisi diserap lebih efektif oleh tanaman, baik melalui akarnya, melalui batangnya, melalui daun, bunga, maupun buahnya. Kemudian pengurangan penggunaan pupuk kimia. Jadi meskipun kita menggunakan pupuk nano, itu seringkali kita jangan sampai overclaim. Maksudnya overclaim itu adalah tanpa pupuk kimia kita sudah bisa pupuk Bintara. Bukan seperti itu ya, Bu ya. Karena tekstur tanah kita dengan ketergantungan pupuk kimia yang ada di petani pada saat ini tidak seperti itu juga. Jadi kita harus bertahap cara mengurangi pupuk kimianya, mulai dari 25%, kemudian 50%, sampai nanti pada saatnya tanah benar-benar subur dan gembur, kita bisa menghilangkan sampai 100%. Nah, begitu tujuannya dari nanoteknologi, tidak langsung seketika kita ganti, Bu. Nah, ini membantu tanaman menyerap nutrisi dengan lebih baik sehingga mengurangi kebutuhan akan pupuk kimia yang berlebihan. Nah, itu beberapa dari keuntungan atau keunggulan dari nanoteknologi. Kemudian manfaat lainnya juga ada, Bapak Ibu semuanya, meningkatkan kesehatan tanah. Jadi pupuk nano itu dapat membantu meningkatkan kesuburan tanah tanpa merusak mikroorganisme yang bermanfaat. Jadi mikroorganisme itu ada jenisnya patogen, juga ada jenisnya antagonis. Antagonis itu kebetulan di circle-nya termasuk kategori bakteri baik, gitu. Maaf, itu bisa menyerang dari beberapa bakteri patogen tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah pertanian berkelanjutan. Jadi mendukung sekali dari sektor beberapa aturan yang ada saat ini. Itu kan pemerintah sangat gencar sekali dengan mendukung praktik pertanian yang lebih berkelanjutan dengan mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia atau pestisida kimia. Nah, itu Bapak Ibu semuanya keunggulan atau keuntungan dari nanoteknologi. Jika ada pertanyaan berkaitan dengan teknologi nano itu apa, jadi seperti itu di jenengan Bapak Ibu semuanya bisa searching di Google, juga ada keterangan-keterangan yang membuat kita tahu menjelaskan kepada petani nanoteknologi itu sebetulnya apa begitu. Next, Bu Ririn. Kemudian, Bapak Ibu semuanya, pupuk Bintara itu dari hasil uji laboratoriumnya kandungan yang tertera pada pupuk Bintara organik itu yaitu ada namanya C organik. C organik itu adalah bahan organik yang berasal dari karbon di alam, tumbuhan atau hewan, dan hasil metabolisme hidup ataupun yang terdekomposisi. C organik merupakan bahan organik dalam suatu sistem kompleks dan dinamis yang terus-menerus mengalami perubahan bentuk karena faktor biologi, fisika, dan kimia itu dapat merombak menjadi C organik yang ada. Kemudian unsur yang selanjutnya yaitu unsur hara makro. Nah, unsur hara sendiri kemarin-kemarin sudah kami jelaskan atau Ibu sekalian sudah mungkin memahami, dari kemarin sudah saya infokan. Yang pertama, kalau kita mau menjual produk pupuk pertanian, yang harus kita tahu adalah beberapa unsur ini, karena unsur hara itu adalah makanan dari tanaman itu sendiri. Dan unsur hara itu ada dua, namanya unsur hara makro. Kalau kita samakan dengan kebutuhan manusia, sebetulnya unsur hara makro itu adalah makanan pokoknya, Bapak Ibu semuanya.
makanan pokoknya, kemudian unsur hara mikro itu adalah lauk pauknya. Jadi kalau ada makanan pokok, ada lauk pauknya, kemudian ada suplemen. Suplemen itu kalau di kita di pertanian itu ada zat pengatur tumbuh atau hormon. Ketika semuanya ini lengkap jadi satu, maka pupuk ini benar-benar sudah komplit untuk tanaman kita sesuai dengan kebutuhan masing-masing fase dalam pertumbuhannya. Jadi yang pertama itu ada di unsur hara makro. Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang sangat besar. Kenapa jumlah sangat besar? Makanya saya bilang tadi adalah kebutuhan pokoknya itu adalah unsur hara makro ini. Tiga unsur hara utama dari unsur hara makro itu adalah nitrogen, fosfat, dan juga kalium. Nitrogen itu sebetulnya untuk memicu pertumbuhan, kemudian kalau fosfat itu fungsinya adalah memperkuat calon sel-sel akar bunga, daun, dan lain sebagainya, juga memicu tumbuhnya bunga, itu salah satu kinerja dari fosfor. Kemudian ada kalium. Kalium itu fungsinya adalah menambah bobot buah, kemudian dia akan untuk bunga dan buah tidak mudah rontok, dia salah satunya menahan itu, kemudian mempertebal dinding buah dan sebagainya, itu kinerja sebetulnya kalium. Kalau enaknya kita bicara sebetulnya kalium itu yang tugasnya untuk ngajak tua, gitu. Intinya itu. Dan nutrisi penting lainnya adalah kalsium, kemudian magnesium dan juga belerang. Nah, itu dari unsur hara makronya. Kemudian yang selanjutnya adalah unsur hara mikro yang saya sebut tadi lauk pauk, itu ada di sini sebetulnya mikro. Unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Nah, ini bedanya dengan unsur hara makro tadi. Kalau mikro itu kebutuhannya kecil dan bervariasi tergantung jenis tanaman. Ada beberapa tanaman yang tidak membutuhkan unsur hara mikro terlalu besar, hanya cuma 0,0 sekian ppm kebutuhannya dia. Kemudian ada juga yang butuhnya besar, seperti tanaman yang kita hasilkan adalah buah, otomatis dia akan di awal memunculkan bunga-bunga. Nah, di sini ada unsur mikro yang memicu akan tumbuhnya bunga, itu namanya boron. Boron itu akan mempercepat tumbuhnya bunga. Ketika boron dan juga fosfor tadi di unsur hara makro itu terpenuhi, maka otomatis bunga calon buah itu akan bermunculan, didukung dengan beberapa kandungan yang lainnya. Kemudian ada di sini beberapa nama untuk unsur hara mikro tadi, yaitu ada istilah rumusnya, singkatannya adalah Fe. Fe itu besi, zat besi. Kemudian Mn itu adalah mangan, dan Zn itu zinc. Kemudian ada namanya Cu. Cu itu adalah tembaga, Bapak Ibu. Kemudian boron, boron itu singkatannya biasanya B. Kemudian klor itu singkatannya Cl, itu klor, dan molybdenum atau Mo. Nah, itu beberapa unsur hara mikro yang ada pada pupuk Bintara. Kemudian yang selanjutnya adalah suplemen. Suplemen pada pupuk ini atau zat pengatur tumbuh atau hormon, itu fungsinya itu adalah mempercepat, Ibu. Namanya kita suplemen. Suplemen itu kan biasanya kalau kita di manusia, kita antara kita minum suplemen dan kita tidak minum suplemen itu sudah beda dari cara kerja kita untuk merasakan tubuh kita ini dalam keadaan fit atau tidak. Nah, ini sama juga di tumbuhan. Itu ada zat pengatur tumbuh. Zat pengatur tumbuh itu adalah senyawa organik kecil yang mempengaruhi tumbuhan tanaman secara langsung atau tidak langsung. Umumnya dapat mengatur pembentukan akar dan batang. Nah, kinerja dari pembentukan akar dan batang itu dikerjakan oleh ZPT namanya auksin. Auksin. Makanya pupuk Bintara kami merekomendasikan dari beberapa flyer yang ada harus melalui kocor di tanah pada bulan-bulan pertama. Fungsinya adalah mempercepat akar-akar itu supaya cepat tumbuh dan adaptasi dengan tanah. Semakin banyak akar, secara morfologi tanaman sendiri, satu akar satu daun, satu akar satu bunga, satu akar satu buah, satu akar satu biji, seperti itu. Semakin banyak akar yang tumbuh, maka potensi untuk hasil panen kita, pertumbuhan kita akan semakin cepat dan semakin tinggi hasil dari panennya. Makanya dengan pupuk Bintara
dari hasil analisis kita semuanya dengan tim di lapangan bisa meningkatkan hasil panen kita di 30-35% dari biasanya tanpa menggunakan pupuk Bintara. Nah, beberapa ZPT dan hormon yang ada pada pupuk organik Bintara itu adalah auksin, kemudian ada giberlin atau GA singkat, kemudian ada sitokinin. Nah, 3 hormon ini sebetulnya sudah cukup untuk sebagai stamina tanaman dalam suatu produk untuk memicu tanaman tersebut ketika diaplikasikan segera tumbuh untuk tinggi, kemudian memperbanyak anakan dan lain sebagainya pada fase vegetatif atau fase pertumbuhan. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, kandungan dari pupuk Bintara ada 4 ini. Kemudian untuk isi, next Bu Ririn, untuk isinya dari kandungan beberapa, ini kemudian isi Bintara pupuk itu adalah tadi yang saya jelaskan, ada C organik, kemudian ada N organik, nitrogennya jumlahnya 1,05%, ada fosfatnya, ada kalium, magnesium sesuai yang ada di layar kaca Bapak Ibu semuanya. Saya tidak akan membacakan atau menjelaskan ini satu persatu. Saya kemungkinan yang hadir pada malam hari ini ada yang sudah waktunya waktu Indonesia Tengah dan justru bahkan ada waktu Indonesia Timur yang lebih dulu dari waktu Indonesia Barat. Makanya biar tidak berlama-lama nanti kita akan berlanjut ke sesi tanya jawab. Kemudian next Bu Ririn. Nah, ini beberapa manfaat dan keunggulan pupuk organik Bintara, sama yang dijelaskan tadi, karena ini teknologinya nano, jadi beberapa manfaat di awal tadi sudah saya sebutkan, meningkatkan produksi dan hasil panen, merangsang pembungaan dan buah, mempercepat pertumbuhan, memperbaiki struktur tanah, menambah imunitas tanaman, memperkuat tanaman di berbagai cuaca. Bapak Ibu perlu diketahui, ada beberapa juga pertanyaan yang masuk ke saya berkaitan dengan Pak, pupuk Bintara itu bisa untuk menangani hama atau tidak? Pak, pupuk Bintara itu bisa untuk menangani penyakit antraknosa atau tidak? Dikirimkan beberapa foto cabai yang sudah terkena penyakit. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, pupuk organik Bintara itu tidak disertai dengan pemberantas hama dan penyakit. Tapi ketika pupuk Bintara ini SOP-nya diterapkan dari awal sampai akhir, itu bisa menjadi imunitas, memperkuat tanaman itu sendiri dari serangan hama dan penyakit. Itu maksud dari imunitas dari tanaman yang ada di layar Bapak Ibu semuanya terkait dengan manfaat. Kemudian keunggulannya dari produk ini adalah dapat dicampur dengan pupuk kimia, dapat dicampurkan dengan pestisida kimia, itu pestisida kimia apapun mudah diserap tanaman dengan nanoteknologinya tadi, partikelnya yang sangat kecil. Kemudian penggunaannya bebas waktu, mau siang, sore, malam itu bisa. Dan selanjutnya adalah banyak sekali keuntungan sebetulnya. Ini tertutup yang di bawah ini keunggulannya. Next, Bu Ririn. Nanti akan lebih ke banyak ke tanya jawab saja ya. Ini sebetulnya flare dari ini mungkin member-member Wikinara sudah mengetahui semuanya. Eh, Perlu diketahui Bapak Ibu, dari flare-flare yang tersebar di Bapak Ibu semuanya, pasti pada usia awal atau pada aplikasi pertama, kenapa di situ pasti harus 1 minggu sekali dan melalui kocor di tanah. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya kenapa sih secara treatment pupuk Bintara itu harus ke tanah dulu untuk di awal, memperbanyak akar supaya dia mempercepat tumbuh. Itu adalah tujuannya. Nah, ini untuk tanaman pangan mewakili saja. Campurannya adalah ketika untuk pembenihan itu 1-2 saset pupuk organik Bintara dicampur dengan air bersih 16-20 liter untuk perendaman benih padi ya, pada tanaman padi ini. Kemudian kalau sudah benih sudah menjadi kecambah, kemudian sudah ditabur, sudah berusia kurang lebih ada yang ditanam itu usia 20, ada juga yang sampai 30-35, ada beberapa metode tanam, cara tanam. Kalau Bapak Ibu semuanya ingin ketahui, ada beberapa metode tanam yang untuk
mensupport tanaman padi supaya banyak anakannya. Kalau anakan itu sebetulnya cabang baru, Bu. Kalau kita sebut, karena kalau padi itu anakan, karena di padi itu kan biasanya tanam 1, 2, 3 menjadi banyak. Nah, itu anakannya berarti keluarnya banyak. Semakin banyak anakan, potensi untuk hasil banyak itu terjadi. Kemudian yang selanjutnya, Ibu, ketika usia dia vegetatif, campurkan 1 saset pupuk organik Bintara dengan air bersih 16-20 liter, kemudian spray atau semprot pada daun secara merata dengan interval 15 hari sekali sampai tanaman padi keluar malai. Nah, kalau untuk tanaman padi, meskipun Bapak Ibu menspray atau nyemprotnya pada usia vegetatif kecil, toh juga dia akan larinya ke air atau ke tanahnya. Jadi spesialis atau khusus untuk padi ini bisa langsung diaplikasikan tanpa melalui kocor. Yang selanjutnya, ketika padi sudah keluar malai, itu ada namanya proses penyerbukan. Jadi ini pada usia-usia ini, di usia 52 sampai 65 hari ini, sebaiknya seluruh kegiatan untuk penyemprotan dihentikan terlebih dahulu karena nanti akan mengganggu proses penyerbukan. Kalau sudah penyerbukannya terganggu, itu nanti hasilnya tidak akan maksimal. Yang selanjutnya adalah campurkan 2 saset pupuk organik Bintara dengan air bersih per tangki 16-20 liter. Kemudian spray atau semprot pada daun secara merata dengan interval 15 hari sekali sampai 10 hari sebelum panen. Nah, kenapa harus 2 saset? Karena pada usia-usia ini itu adalah waktu pengisian bulir padi, supaya padi kita itu berbobot. Kemudian padi kita itu kalau dia kategori bibitnya unggul, kemudian yang pulen, dia akan mempertajam itu. Kemudian yang selanjutnya ini adalah mewakili untuk tanaman pangan, ya, kurang lebih tanaman pangan atau tanaman berserat lurus itu kebutuhannya sama, cara kerjanya, penyerapan nutrisinya adalah sama. Selanjutnya, Bu Rin, untuk mewakili dari tanaman umbi-umbian. Jadi kalau umbi-umbian itu kan banyak, ini contohnya aja, ada kentang, bawang merah, dan ubi jalar. Ini sebetulnya cara kerjanya sama, cara penyerapan nutrisinya sama. Dengan cara adalah 1 saset pupuk Bintara untuk 1 tangki ukuran 16-20 liter, spray atau kocor, tanaman mulai usia 7 HST, 7 hari setelah tanam atau pada fase vegetatif. Biasanya indikatornya untuk ke generatif itu daun-daun sudah mulai ke hijau ketuaan, kemudian umbi-umbi sudah mulai terbentuk. Kalau bawang merah kan kelihatan dia sudah mulai pecah, kemudian membentuk umbi-umbian. Kemudian ulangi aplikasi tersebut 7 hari sekali, ya, pada fase vegetatif. Biasanya kalau umbi-umbian pada 1 atau 2 bulan di awal itu harus diulangi secara intens kalau untuk mencapai hasil maksimal. Karena di usia vegetatif itu secara morfologi tanaman itu semakin banyak akarnya, semakin banyak potensi untuk menjadi umbinya. Jadi ketika sudah peralihan antara fase vegetatif ke fase generatif, itu dosisnya bisa ditambahkan 2 saset pupuk Bintara pada fase generatif. Ini sebetulnya untuk memaksimalkan untuk proses pengisian umbi, kemudian mecah warna dan lain sebagainya. Kalau ke bawang merah itu akan maksimal sampai usia dia siap panen nantinya. Jadi pupuk Bintara itu sekali lagi kalau untuk umbi-umbian, terutama di bawang merah dan juga kentang ini, pemakaian pestisidanya luar biasa karena serangan hamanya juga luar biasa. Kalau di tanaman bawang merah itu serangannya adalah hama ulat ketika dia sudah proses produksi. Petani kalau sudah kena hama ulat tersebut, insektisida dalam jenis apapun biasa mulai dirotasi, dilakukan penyemprotan. Nah, pada momen-momen itu, nah kita sudah bisa masuk untuk mengaplikasikan ke tanaman bawang merah itu dicampur dengan pestisida tersebut. Tinggal menyesuaikan waktu-waktunya yang dibutuhkan sesuai dengan keterangan di layar kaca, Ibu. Nah, apakah aman untuk dicampurkan dengan pestisida? Sekali lagi, pupuk Bintara itu sangat aman sekali karena basic kita adalah nabati. Meskipun dicampur dengan pestisida kimia, akan kerja dengan maksimal. Bahkan ada beberapa kandungan di situ untuk memperkuat
kinerja dari pestisida tersebut. Kalau untuk tanaman kentang itu yang menyerang terlalu banyak itu karena dia minimal hidupnya adalah di ketinggian, biasanya di pegunungan. Maka biasanya yang sering jadi momoknya itu di tanaman kentang itu adalah penyakit. Ketika penyakit itu nyerang atau bakteri yang menyerang itu bisa langsung busuk, daunnya biasa menguning dan itu bisa mengakibatkan mengurangi panen dari petani. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah namanya fungisida, itu pemberantas jamur fungi. Nah, sama penyemprotannya petani kalau sudah tanamannya terserang oleh penyakit ini, dia selalu intens 3 hari sekali, bahkan 2 hari sekali harus terus melakukan penyemprotan supaya tidak merambat ke semua tanamannya. Makanya petani menyemprotnya fungisida itu dengan beberapa bahan aktif, biasanya dirotasi dilakukan. Itu untuk petani kentang. Ini ya untuk mewakili umbi-umbian. Dan perlu diketahui ya, umbi-umbian itu ada beberapa yang apa namanya dipanen muncul di atas seperti bawang merah, kemudian ada juga yang di tanah. Tadi itu untuk mewakili umbi-umbian, selanjutnya adalah tanaman eh, berbesi buah, tanaman keras gitu ya, tanaman untuk batangnya batang keras, tapi yang dihasilkan adalah buah. Jadi treatmentnya pasti akan sama, tapi bedanya kalau untuk tanaman buah yang basicnya kayu keras di sebagai tumpuan hidupnya, itu treatmentnya 2 saset untuk di awal. Atau Bapak Ibu semuanya sudah ke lahan ketemu dengan calon petani pembeli produk pupuk Bintara, pasti sudah menemui tanaman tersebut sudah usianya sudah tua, kadang sudah usia 3 tahun, 4 tahun, kan tidak mulai dari awal lagi. Nah, itu langsung dimulai dengan 2 saset pupuk Bintara dengan air bersih 16 atau 20 liter, itu disiramkan melingkar di sekitar pohon dengan basah dan merata kurang lebih 3 sampai 5 liter dengan interval 7 hari sekali selama 2 bulan pertama. Nah, ini kenapa sih kok 7 hari sekali? Loh, Mas, kan besar nanti kosnya, biayanya. Kemudian waktunya, apakah tidak bisa dijadikan 4 saset atau 1 bulan sekali? Nah, inilah pupuk Bintara, Ibu, Bapak Ibu semuanya. Kenapa harus 7 hari sekali? Semakin kita percepat, perpendek untuk prosesnya, karena percepatan untuk pembuatan atau tumbuh akar-akar baru juga semakin cepat. Tumbuhnya bunga, tumbuhnya buah, tunas, dan lain sebagainya itu ketika akarnya tidak maksimal, tidak bisa tumbuh dengan maksimal, maka tidak akan efektif untuk berbunga dan memunculkan buahnya. Itu kenapa di awal pasti saya akan lakukan, atau kami selaku formulator dari riset yang ada pasti melakukan proses aplikasi ke tanaman, ke akar itu di awal. Kemudian selanjutnya aplikasi pada tanah dengan campur 2 saset 20 liter air, itu siramkan sekitar pangkal 3 sampai 5 liter dengan interval 30 hari sekali. Kalau tadi sudah dimulai selama 2 bulan pertama itu 7 hari sekali, selanjutnya kalau untuk hasil maksimal bisa dengan interval 30 hari sekali atau 1 bulan sekali sampai bunga dan buah bermunculan. Nah, khusus untuk tanaman-tanaman ini sebaiknya ditambahkan namanya pupuk granul atau pupuk padat yang berkandungan fosfat tinggi. Karena fosfat tinggi itu bisa menahan atau memperkuat sel-sel bunga atau buah supaya tidak mudah rontok. Nah, itu kalau untuk tanaman spesialis, tanaman buah yang berbasic kayu keras gitu. Nah, kemudian selanjutnya Bu Ririn, ini tadi mewakili seluruh tanaman keras atau buah-buahan. Oh, sudah habis ya. Tadi sebetulnya harusnya ini ada sawit dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu semuanya tahu kalau untuk tanaman sawit dan tanaman keras lainnya itu aplikasinya hampir kurang lebih sama. Sasaran pertama itu adalah di akar, kita memperbanyak akar banyak. Poinnya gini Bapak Ibu semuanya, dari seluruh flare yang kami buat, itu Bapak Ibu harus menyemprotkan atau mengocorkan untuk ke media tanam di bawah. Karena tujuannya adalah itu tadi.
untuk mempercepat akar-akar baru bermunculan. Dengan kandungan yang begitu lengkapnya tadi itu bisa memperkuat, memicu akar-akar baru untuk muncul, kemudian setelah akar-akar baru muncul, serapan untuk nutrisi unsur hara makro dan mikronya juga akan maksimal, sehingga dia akan memicu pembungaan, memicu tunas baru, apalagi kalau tanaman jeruk itu kalau tidak ada tunas baru biasanya tidak membawa bunga. Jadi kalau jeruk itu biasanya muncul tunas baru juga membawa bunga. Nah, itu akan secara algoritmanya sama tanaman-tanaman itu. Makanya pertama di awal aplikasinya harus dengan dikocor ke bawah untuk mempercepat akar-akar tadi itu. Kemudian di usia generatifnya baru kita dengan interval 30 hari sekali atau 15 hari sekali aplikasinya bisa melalui daun. Nah, itu untuk memaksimalkan hasil panen Bapak Ibu petani calon pembeli pupuk Bintara. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya ya, terkait dengan materi yang dapat saya sampaikan untuk produk knowledge pupuk Bintara. Lebih lanjutnya kita akan ke sesi tanya jawab. Kemungkinan ini kayaknya sudah banyak sekali Bu Ririn terkait dengan pertanyaan-pertanyaan. Nanti Bu Ririn mohon di ini ya, di klaster yang mana sekiranya pertanyaan-pertanyaan sama yang akan saya jawab secara bersamaan. Gitu Bu Ririn ya. Saya kira itu Oke. dari saya Bapak Ibu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Imroni untuk penjelasannya seputaran pupuk Bintara. Dan sekarang waktunya kita untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu yang sudah masuk ke dalam kolom chat. Oke, saya akan bacakan satu persatu. Silakan untuk Bapak Ibu yang mungkin sudah mempunyai pertanyaan boleh diketik di kolom komentar, nanti saya akan bantu untuk bacakan. Kita mulai ya, Pak Imron ya. Oke, ini dari Pak Fahmi Lubis. Oke, Pak Fahmi Lubis menanyakan, kalau di tanaman coklat atau kakao yang sering buahnya jadi hitam membusuk, itu kekurangan unsur hara apa, Pak? Oke, baik Pak Fahmi Lubis. Pak Fahmi Lubis Bu Ririn, Pak Fahmi Lubis itu intens Yes. sekali membuat konten-konten terkait dengan Bintara. Saya salut sekali selalu dikirim ke saya meskipun Luar dengan biasa. metode yang Pak Fahmi Lubis pahami, tapi memang realnya memang seperti itu. Kalau kita ke Sumatera apalagi wilayah Jambi, rata-rata petani sudah umum menggunakan metode-metode yang dilakukan oleh Pak Fahmi Lubis. Pak Fahmi, berkaitan dengan pertanyaan tadi, untuk kakao, sekali lagi saya sampaikan, busuk itu ini hampir semua tanaman, Bu ya. Ketika busuk, Ya, pemicunya, itu penyebabnya, kita harus ketahui bersama dulu. Penyebabnya itu adalah jamur, bakteri oke. penyebabnya. Maka bakteri dan jamur itu bisa dibunuh dengan namanya fungisida. Jadi Bapak Ibu, perlakuan fungisida itu sebaiknya dilakukan dengan pencegahan. Jangan menunggu hasil ketika itu terkena masalah baru kita lakukan pengobatan. Nah, metode ini Bapak Ibu petani itu akan sangat boros sekali produksinya karena obat. Kan sama-sama kita ketahui contoh-contoh yang sudah dipahami seperti ini. Kalau Bu Ririn nunggu sakit berobat, itu luar biasa sekali akan menghabiskan biayanya untuk ke rumah sakit dan sebagainya. Ini ke tanaman juga sama. Kalau misalkan saya lakukan pencegahan untuk meminum apa namanya suplemen obat untuk pencegahan-pencegahan itu tidak terlalu banyak mengeluarkan kos produksi. Kemudian ada juga namanya hama lalat buah terkait dengan tanaman yang pertanyaan tadi. Lalat buah itu menyerang buah tidak pada posisi tanaman itu buahnya besar, tapi ketika dari bunga menjadi buah, itu kadang ada lubang kecil yang sudah tersengat oleh lalat tadi itu, sehingga nanti lalat itu, si telur tadi itu bertelur menjadi larva di dalamnya. Setelah larva itu besar mengobrak-ngabrik isi dalamnya itu, begitu besar ya akan busuk juga hasilnya. Nah, ini harus diketahui juga oleh Bapak Ibu semuanya, Pak Fahmi ya.
Jadi metode dua pengganggu ini antara penyakit dan hama ini sebaiknya dilakukan pencegahan. Jangan menunggu itu terjadi baru kita lakukan pengobatan karena itu akan membuat kos pemakaian pestisida kita tinggi. Itu untuk petani. Saya rasa itu Pak Lubis ya untuk jawabannya. Oke, artinya lebih baik mencegah daripada mengobati. Seperti itu Betul, ya, lebih betul, singkatnya. betul Bu. Karena kalau misalnya sudah terlanjur sakit bahasanya, contoh kayak tadi larvanya sudah disengatkan di dalam buah, maka buah itu pun akan menjadi rusak atau busuk dan untuk mengobatinya akan sangat sulit sehingga akan memakan lebih banyak biaya untuk mengatasinya. Seperti itu Betul. ya, Pak Fahmi Ya, Lubis ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Yulisar Bangka Belitung. Pintara ketika diaplikasikan di tanaman palawija cepat berdampaknya, tapi kalau di tanaman perkebunan khususnya sawit, selama sebulan setelah aplikasi masih belum signifikan dampaknya. Nah, kira-kira berapa lama baru kelihatan dampaknya untuk sawit yang sudah menghasilkan, khusus untuk dampak buah dan daunnya? Seperti itu, Pak Imron. Jadi menanyakan tentang dampak atau apa ya, manfaat yang terlihat dari tanaman keras itu kurang terlihat setelah 1 bulan pengaplikasian. oke baik. Kalau untuk tanaman keras, memang apalagi sawit ya, terutama sawit itu tidak bisa dia langsung kelihatan. Jadi seperti pupuk-pupuk yang lainnya, itu butuh proses untuk mengetahui bahwasanya sawit ini perubahan fisiknya di mana setelah menggunakan Pintara. Ini butuh treatment sesuai dengan flyer tersebut, Ibu. Bisa 3 sampai 4 bulan baru terlihat terdampak. Karena tekstur tanamannya yang memang dia adalah tanaman keras, serapannya juga sangat tinggi. Kalau dia dilakukan aplikasi kecil begitu tidak bisa langsung 2-3 hari kelihatan. Makanya bisa sampai 2 sampai 3 bulan kelihatan. Makanya terus dilakukan aplikasinya sesuai dengan SOP tersebut setiap minggunya. Setiap minggunya ya. Kalau ini khusus untuk tanaman yang mudah dalam mencari air bisa hampir setiap minggu dilakukan. Tapi biasanya kalau untuk wilayah yang tidak ada air kan langsung aplikasinya saset dibuka kemudian dituang-tuang seperti itu di ketiaknya baik di akarnya ya. Itu akan melalui tahap yang lumayan agak panjang 3 sampai 4 bulan baru bisa kelihatan untuk tunasnya, untuk calon-calon bunganya, apalagi kalau fasenya itu belum fase pembuahan, maka dia akan mengikuti apa dulu yang diproses ini. Dia akan memproses dulu tunasnya dulu, memperbaiki daunnya dulu. Jadi dia tidak langsung keluar bunga dan buah, akan mengikuti musim di mana yang lainnya akan tumbuh bunga dan buah. Ini untuk tanaman sawit mohon untuk bersabar ya terkait dengan perubahan fisik dari tanaman itu. Diaplikasikan saja sesuai dengan SOP yang ada atau Bapak Ibu bisa menekan konsentrasi dari air. Kalau biasanya digunakan itu 20 liter air diturunkan saja untuk konsentrasinya kalau ingin kelihatan ya. Ini salah satu contoh aja untuk dulu ada sebuah testimoni masuk ke kami untuk tanaman bawang yang di pegunungan ada yang menggunakan 20 liter air, kemudian ada yang menggunakan 10 liter air. Ini hasilnya memang signifikan berubahnya lebih cepat yang menggunakan 10 liter air karena konsentrasinya sangat padat, pekat. Ini juga terjadi untuk tanaman lainnya, mungkin untuk tanaman sawit diperlakukan seperti itu. Dari campuran konsentrasi airnya tidak dengan 20 liter tapi dengan 10 liter air. Kalau ingin cepat terlihat. Nah, itu posisinya seperti atau bisa dimainkan dengan dosis tingginya atau 2 saset per 20 liter air. Kurang lebih begitu jawaban yang bisa kami rekomendasikan Bu Ririn terkait dengan tanaman sawit. Baik, terima kasih untuk jawabannya untuk Pak Yulisar ya. Artinya untuk tanaman dengan batang keras memang perlu beberapa waktu untuk kita bisa melihat perubahan secara signifikan. Kurang lebihnya 3 sampai 4 bulan baru akan terlihat perubahan signifikannya. Memang berbeda dengan tanaman sayur dan buah karena memang perbedaan penyerapan. Seperti itu ya.
Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Luki Indrawanto. Malam Pak Imron, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, di mana bisa kami dapatkan legalitasnya? Semisal kayak izin edar dari Kementan. Kemudian yang kedua, apakah ada COA-nya? Kemudian yang ketiga, apakah disediakan untuk demplot? Karena komunitas petani selalu tanya tentang demplot. Nah, untuk nomor 1 dan nomor 2, saya telah tanya kepada Aplen dan diberi nomor CS Pintara. Namun setelah saya hubungi CS Pintara, minta saya untuk ke manajemen Wikinara. Seperti itu, Pak Imron. Oke, baik. Terkait dengan legalitas, itu sebetulnya wewenangnya adalah wewenang manajemen, Bu, untuk menjawab. Karena saya ada di layar kaca ini bukan terkait dengan legalitas. Yang saya tahu, yang saya pahami, legalitas itu sudah diserahkan ke manajemen Wikinara berkaitan dengan ini bisa di-share ke member atau tidak. Ini masih ada beberapa pertimbangan kaitannya dengan ini memang benar-benar dipakai untuk member Wikinara atau ini adalah dari kompetitor yang hanya ingin tahu untuk posisinya ini ada izin semuanya atau tidak. Kemudian yang selanjutnya opsi lainnya adalah ada beberapa lembaga yang menanyakan memang ini ada legalitasnya atau tidak. Nah, itu untuk menjawab kalau terkait dengan pupuk itu ada link dari untuk cek pupuk, mungkin sudah saya share ke manajemen terkait dengan untuk mengecek bagaimana caranya mengecek pupuk ini sudah ada izinnya atau tidak. Ada izinnya atau tidak, saya cekkan dulu ya. Itu ada di link Nah, sebaiknya itu yang dapat saya sampaikan, karena saya sendiri juga ditanyakan oleh manajemen, sudah kami serahkan ke manajemen Wikinara. Nah, ini masih dalam rembuk, nanti ketika sudah siap untuk disampaikan ke member, maka akan disampaikan juga oleh manajemen ke member. Kalau untuk mengetahui pupuk ini sudah di proses pengajuan atau tidak, Bapak Ibu bisa melalui database pupuk pestisida dari Kementerian Pertanian RI. Itu di alamat websitenya adalah https apps.simple.pertanian.go.id. Itu alamatnya untuk mencari beberapa pertanian. Mungkin bisa saya share ke Bu Ririn ya? Boleh. Boleh, nanti bisa untuk dicek. Tapi ya, nah itu Udah. website untuk mengetahui database pupuk pestisida Kementerian Pertanian RI. Apakah ada pupuk Bintara di dalamnya? Itu sudah ada di data tersebut. Oke, baik. Artinya kalau teman-teman mau cek, nanti akan saya share ya untuk bagaimana cara melihatnya. Tapi kalau memang teman-teman berkenan untuk menghubungin Aplen, sponsor Anda, utamanya hubungilah Aplen sponsor Ruby yang terdekat ya, terdekat. Jadi Aplen Ruby atau Aplen Sapir, nanti insya Allah teman-teman akan dibantu ya untuk masalah legalitas dari Pintara ya. Oke. Sebentar, udah terjawab semua ya mungkin untuk masalah legalitas ya Pak Imron ya. Nanti untuk link yang disampaikan Pak Imron saya akan share ke grup Kristal ya. Silahkan nanti teman-teman bisa cek. Untuk mitra yang belum Kristal nanti bisa menghubungin Kristal terdekatnya ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan, apakah disediakan untuk demplot? Karena komunitas petani selalu tanya tentang demplot. Silahkan Pak Imron. Baik, berkaitan dengan download, Bapak Ibu semuanya, ketika join dengan pupuk Pintara ada satu box di situ. Sebetulnya namanya download itu tidak semuanya tanaman jumlah seluasan, misalnya 1 hektar itu digunakan semuanya pupuk Pintara. Namanya download itu adalah
uji ini beneran pupuk berkhasiat atau tidak. Itu cukup dengan misalkan tanaman cabai mau melakukan demplot, itu cukup hanya 1 gulut saja. Itu tidak memakan sampai berbok-bok Pintara bersaset-saset. Itu cukup dengan 1 saset saja sekali penyemprotan sudah lebih banyak loh ini. Sudah lebih banyak. Ini kelihatan hasilnya atau tidak. Itu berkaitan dengan demplot. Tadi ada beberapa secara trust atau petani saat ini itu suka sekali dengan beberapa petugas di lapangan. Jadi misalkan ada pupuk dari petugas lapangan dari pupuk, petugas lapangan dari pestisida. Kan kalau semuanya melakukan demplot, petani ini sudah budidaya secara gratis. Itu terjadi di beberapa kota. Makanya kalau namanya demplot itu tidak semua lahan yang ada di milik petani untuk dilakukan penyemprotan, tapi hanya kontrol sampling, hanya satu 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 gulut misalkan itu disemprot, kemudian yang lainnya tidak disemprot. Apakah ada perbedaan fisik untuk tanamannya? Nah, itu namanya demplot. Ketika sudah tahu fisiknya sudah berubah, kemudian sudah misalkan punya Pintara sudah tumbuh lebih duluan, mempunyai cabang Y lebih duluan, sedangkan yang ala petani belum. Nah, ini kan kontrolnya sebetulnya di situ untuk mengetahui demplot itu. Antara produk Pintara ini sesuai enggak dengan apa yang sudah ada pada flyernya, kemudian dengan perlakuan petani saat ini. Itu gimana hasilnya? Nah, namanya demplot itu tidak semuanya, tapi hanya dengan 1 gulut tersebut atau beberapa pohon, misalkan gitu. Saya rasa untuk member ini nggak akan rugi kok mengeluarkan 1 saset untuk demplot, gitu ya. Tapi namanya demplot jangan mau diarahkan untuk demplot semuanya komoditi. Kalau jumlahnya 15 hektar demplot, ya gimana Bu? Impor. Ya, nah itu ya namanya demplot harus digarisbawahi Bu ya. Demplot itu jumlahnya kecil untuk mengetahui bahwasanya pakai pupuk Pintara sama yang tidak itu bedanya di mana. Kalau hanya itu saja tidak butuh jumlah banyak, hanya 1 saset saja cukup untuk pembuktian. Saya rasa itu jawabannya Bu Rin. Yes, benar banget. Karena memang di lapangan rata-rata teman-teman itu pasti akan ketemu dengan bagaimana kalau saya mau demplot. Nah, saya beberapa hari ini memang banyak di lapangan untuk memasarkan Pintara ya. Terbukti Pak Imron juga sering saya repotin juga gitu kan. Dan kemarin ada sedikit testimoni tuh Pak Imron ya. Jadi untuk demplot di cabe utamanya, tanaman cabe, itu dalam waktu 3 hari itu udah kelihatan banget hasilnya gitu. Jadi dari cabe yang tanaman cabe yang disemprot dengan Pintara dan tanaman cabai yang tidak disemprot dengan Pintara, itu terlihat banget itu dari lebaran daun cabenya. Jadi kalau kalau yang disemprot dengan Pintara, itu lebaran daunnya itu bisa kayak lebar daun bayem bayem apa ya, sekul itu loh Pak, Imron. Jadi lebar-lebar gemuk-gemuk gitu. Ya, Nah, tapi bayam kalau hijau itu yang Bu ya. ya betul. Tapi kalau yang, apa namanya, Tidak dipakai, eee, tidak pakai tidak Pintara. dipakein ya standar-standar aja, kecil gitu. Kemudian kemarin di Kediri, kebetulan kita, silaturahmi ke petani cabe ya, di mana biasanya cabe itu mulai berbunga itu di umur 5 sampai 6 bulan. Benar seperti itu ya, Pak Imron? Cabai rawit kecil Tapi ya. yes, betul. Tapi kemarin setelah diaplikasikan dengan pupuk Pintara, itu di usia 2,5 bulan itu mulai berbunga, itu. Ya. Jadi, memang memang terlihat signifikan dan cepat itu di tanaman yang, Hortikultura. hortikultura, seperti itu. Itu sih, jadi kalau memang mau demplot sebenarnya nggak perlu banyak-banyak, cukup beberapa pohon ya, dan itu sudah bisa kelihatan banget hasilnya. Seperti kemarin saya juga demplot untuk tanaman keras lengkeng di Madiun, itu dari sekian banyak tanaman saya demplotkan ke 5 pohon. Untuk 1 saset itu, kepakai untuk 5 pohon, seperti itu. Nah, kita tinggal tunggu aja seperti apa nanti hasilnya. Tapi insya Allah bagus sih kalau untuk, hasil demplot.
selanjutnya. Ya, seperti yang Betul saya ya? sampaikan tadi, Bu Ririn, memang harus seperti itu namanya download ya. Jangan Betul. download harus kita garis bawahi, jangan semuanya di download. Kalau di download nanti mengeluarkan kos yang tinggi, bisa-bisa Iya, jadi member beli pupuk Pintara hanya untuk download aja semuanya nanti. betul. Oke, lanjut ya. Ya, next. Oke. Dari Yulisar Bangka Belitung lagi. Ketika pupuk Pintara sudah dicampur dengan air, apakah bisa disimpan untuk penggunaan di hari-hari selanjutnya? Apakah ada masa atau waktu penggunaan ketika tidak habis saat pemakaiannya? Ya, perlu digarisbawahi terkait dengan pupuk Bintara, meskipun karena dia basisnya adalah nabati, meskipun sudah tercampur dengan air, dengan disimpan dalam waktu lama, asal tidak terkontaminasi dengan, asalkan ditutup aja Bu ya, jangan dibuka lebar gitu, takutnya nanti tercampur air hujan dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Itu tetap efektif sebetulnya. Untuk Bintara itu kita non expired karena basic kita nabati sampai kapanpun ya tetap seperti itu, tapi tetap di kemasan kami kasih masa expirednya itu untuk efektivitas cara kerja dari pupuk tersebut. Dan kalau Bapak Ibu semuanya tahu terkait dengan tanaman hias, justru di flyer tanaman hias itu kami menyarankan untuk membuat biang atau indukan. Untuk indukan ketika tidak habis dipakai pada hari ini bisa dipakai untuk hari besok-besok. Nah, itu di flyernya sudah tertera Bu Ririn terkait dengan masa simpan dari sudah tercampur dengan air ini. Begitu ya, Bu? Oke, lanjut. Bisa dibagikan link materinya, Ibu? Bisa. Nanti cek di grup Kristal ya. Di grup Kristal, kalau memang Bapak Ibu belum berperikat Kristal, nanti bisa menghubungi Kristal terdekat. Oke, selanjutnya. Untuk tanaman buah berkayu khusus durian, apakah wajib sebelum aplikasinya harus ditaburkan dulu dengan dolomit dan fosfor? Iya, sebetulnya itu sudah tertera Bu ya. Pertama, kalau untuk budidaya tanaman keras, biasanya tanaman tersebut kok rewel, kemarin berbunga, pada tahun ini kok tidak berbunga. Nah, itu yang pertama harus kita ketahui, bukan langsung kita kasih pupuk, tapi kita harus tahu cek pH tanahnya. Kalau pH tanahnya biasanya gini, ketika musim penghujan cukup intens, itu tanaman yang seharusnya buah bisa jadi tidak buah. Itu saya bisa dipastikan itu adalah asam tanahnya. Sehingga lakukan aja pengkapuran karena kapur dolomit itu akan mempercepat dia untuk menetralkan dari asam ke netral. Tergantung berapa intens. Syukur-syukur kalau Bapak Ibu semuanya atau petani memiliki alat pH meter sehingga bisa mengukur. Kalau dia pH-nya misalkan 4,5 mau dinaikkan 1 tingkat 2 tingkat, kemudian kan tidak cukup menghabiskan banyak kapur dan dolomit kalau untuk menakikkan hanya 1 tingkat begitu. Tapi kalau dia cukup asam sekali, satu atau tanahnya 3 sampai asamnya, otomatis butuh perlakuan dulu bagaimana kita melakukan penaburan kapur dolomit itu tidak bisa sekali tabur kita untuk langsung baik tanahnya, harus bertahap dalam setiap bulannya. Nah, itu beberapa hal yang harus kita ketahui. Karena kalau pH-nya tidak diperbaiki, tanahnya tidak diperbaiki dulu, pupuk sebagus apapun tidak akan terserap dengan maksimal. Makanya harus kita cek dulu beberapa aspek pendukung tadi, kayak pH-nya harus kita kapur dulu. Wajib tidak wajib tergantung kondisi tanahnya. Kalau kondisi tanahnya itu asam, mau tidak mau harus kita kapur terlebih dahulu, kemudian dilakukan pemupukan Bintara secara berkala sesuai dengan brosur atau flyer yang sudah Bapak Ibu terima. Gitu Bu Ririn ya. Baik, Pak Imron, untuk jawabannya. Oke, saya akan jawab beberapa pertanyaan lagi ya. Silahkan kalau Bapak Ibu ada pertanyaan boleh ketik di kolom komentar. Malam Pak Imron, mau tanya, apakah pupuk Pintara mengandung organisme? Bagaimana kalau penggunaannya dicampur dengan pupuk kimia? Terima kasih.
Ini kayaknya telat masuk ya yang tanya ini ya. Mhm, mhm. Di awal tadi sudah saya sampaikan, basic kita pupuk Pintara itu adalah nabati. Kalau nabati itu dari saripati tumbuh-tumbuhan, dia tidak berbasic hayati atau yang berbasic mikroba, mikroorganisme. Kita tergolong karena mikroba pupuk organik itu ada dua golongan, golongan hayati dan golongan nabati. Punya kita tergolong ke nabati, jadi bukan ke mikroba. Makanya ini akan dicampur pupuk kimia aman, karena nabati itu juga sebagai sumber makanan dari mikroba tadi. Ketika diaplikasikan mikroba baik, itu akan menjadi sumber makanannya untuk berkembang atau berpopulasi. Begitu, Bu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Untuk membesarkan batang anggur, gimana penggunaannya, Pak? Hmm. Sebaiknya gini ya, kalau anggur itu sebaiknya terus melakukan pengkocoran saja melalui akar di medianya. Oke, Dosisnya ditinggikan saja. Kalau fokusnya mau memperbesar batang, itu dosisnya langsung ditinggikan saja, 2 saset per tangkinya melalui kocor, karena kita berfokus pada pembesaran batang. Atau 1 saset itu cukup, tapi dicampur dengan pupuk fosfat. Jadi pupuk fosfat granul itu harus masuk, karena memang fungsi pupuk fosfat itu memperkuat batang dan juga untuk menambah atau memperkuat sel-sel calon bunga dan buah. Nah, itu dua saran aplikasi itu dilakukan kalau fokusnya ke batang, Bu ya. siap. Oke, lanjut ya. Dari Guswan Brebes, kalau untuk tembakau, bagaimana cara mengaplikasikannya, Pak? Ya, karena ini tembakau itu yang dipanen adalah daunnya, Bu ya. Daunnya Betul. itu sama dengan sayur sawi, kangkung, dan lain sebagainya. Sebetulnya metodenya seperti itu. Cuman Oke. bedanya kalau tembakau itu batangnya dia tengah kan lumayan keras. Ya, sebaiknya dilakukan teknisnya hampir sama dengan sayur-sayuran. Aplikasinya melalui kocor pada fase vegetatifnya atau di 1 bulan pertamanya melalui kocor saja. Itu lebih efektif tanpa disemprot melalui daun. Melalui kocor saja itu lebih efektif karena dia langsung ke Oke, tujuan ke akarnya. Nanti oke. karena dia akan menjadi daunnya lebar seperti yang kita diskusikan tadi, Bu, daunnya. Mhm, Karena kan kalau tembakau itu memang butuhnya daunnya lebar, Bu. Kalau daunnya mhm. lebar makanya potensi hasil panen petani juga akan meningkat. Kalau sudah lebar, tebel kan bagus hasilnya nanti. Itu Betul. tembakau. Siap. Selanjutnya ya. Assalamualaikum, Pak. Kalau apukat nggak pernah berbuah, kekurangan unsur hara apa ya, Pak? Ya. Kalau kekurangan unsur hara apa tidak pernah berbuah, ya hampir sama dengan tadi pertanyaan durian yang tidak berbuah tadi. Mhm. Hmm. Pertama yang harus kita ketahui, meskipun dipupuk kok nggak buah, meskipun pupuk A, B, C, D yang masuk kok tidak berbuah melalui semprot melalui kocor, ya berarti ada trouble atau masalah dari mulutnya atau dari yang penyerap dari makanannya. Itu kita perbaiki dulu, Bapak Ibu ya. Kita kasih kapur dulu, kita lakukan peningkatan pH tanahnya. Nah, kalau tidak pernah berbuah atau bunga, nah itu masalahnya di situ, Bu. Karena Mhm. kalau nutrisi untuk memunculkan bunga, saya rasa Pintara ini kan sudah cukup komplit, Bu. Ada fosfat, ada boron, ada yang lainnya itu sudah dapat sekali mendukung dan memacu akan tumbuhnya bunga dan buah. Kalau sampai tidak berbunga dan berbuah, berarti ada masalah dari mulut untuk memakan nutrisi-nutrisi tersebut dari akarnya kurang banyak atau akar jangkauannya tidak terlalu luas karena mungkin akar tunjangnya aja yang berjalan, akar serabutnya tidak jalan dan lain sebagainya. Itu kan banyak. Saran saya lakukan pengkapuran aja, Bu. Kita tingkatkan dulu pH-nya. Pengkapuran ya. Ya, kita Mhm. lakukan pengkapuran kemudian baru kita ikuti tahap sesuai dengan SOP yang ada pada flyer. Gitu untuk alpukat. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya, Pak. Ya. Untuk pohon kelengkeng, berapa semprot interval agar dapat berbuah, Pak? Hmm. Ya, kalau pada musimnya, kalau sudah musimnya dia berbunga,
itu nggak butuh waktu lama, 1 bulan disemprot aja sudah kelihatan bunga dan buahnya. Tapi kalau tidak waktunya musimnya kita semprot semakin banyak pun ya tidak akan keluar bunga. Makanya Bapak Ibu semuanya harus tahu musim-musimnya di komoditi itu. Tapi jangan khawatir, ada beberapa kandungan di di pupuk Bintara itu bisa mendukung berbuah di luar musim. Gitu Bu ya. Ada beberapa kandungan cukup komplit ini ketika SOP itu dilakukan, mulai dari pengoncoran tanahnya, pembenahan tanahnya, sampai penyemprotan sesuai dengan yang kita rekomendasikan. Dan insya Allah itu akan keluar bunga dengan sendirinya karena cukup lengkap Bintara di dalamnya, Bapak Ibu semuanya. Ini cukup rutin aja dilakukan aplikasi, insya Allah akan keluar bunga. Kalau ada faktor-faktor lain juga harus didukung dengan faktor lain, seperti tadi pH tanahnya atau kemudian lingkungan di sekitarnya tidak mendukung, banyak serangan hama dan penyakit, itu kan menjadi kategori khusus nanti untuk melakukan aplikasi. Oke, yang penting aplikasikan saja sesuai SOP. Yeah. Kalau memang udah waktunya dia berbunga, maka dia akan muncul bunganya, ya. Oke, kita lanjut. Selamat malam, mohon informasi jika tanaman nanas setelah proses pengocoran di masa vegetatif, bagaimana cara penyemprotan pada calon buah yang mulai muncul? Nah, ini sudah mulai mengikuti SOP mulai awal berarti ya, mulai dikocor bawah kemudian buahnya sudah muncul gitu ya. Nah, itu fleksibel saja kalau untuk nanas, lakukan aja spray bebas, semprot bebas, di atas bisa, di bawah bisa, karena dia kan modelnya sama dengan hampir kayak sawit ya, dia ada ketiak-ketiak untuk calon bunganya ya, dia bisa masuk di sela-sela itu. Jadi meskipun Bapak Ibu spray atau semprot dengan kabut pun melalui daun tiang yang banyak akarnya itu, banyak durinya itu, dia akan masuk dari sela-sela itu, tetap efektif dia akan masuk. Lakukan penyemprotan aja secara kabut, basah dan merata, itu akan diserap juga oleh tanaman. Gitu ya untuk tanaman nanas ya. Karena memang teknologinya nano ya, sehingga akan Betul, mudah sekali untuk diserap. diserap. Oke, lanjut ya. Bagaimana cara untuk buat tanaman cabai berapa hari sekali pemakaiannya? Ya, kalau usia vegetatif, saya sarankan 1 minggu sekali untuk dilakukan aplikasi. Karena kalau 1 minggu sekali dilakukan aplikasi di awal itu pasti saya akan rekomendasikan melalui pengkocoran di bawah supaya akarnya banyak. Kemudian pada saat dia sudah keluar bunga fase primordia setelah dia keluar bunga menjadi buah, itu kan fasenya namanya primordia, peralihan antara vegetatif dan ke generatif. Itu tambahkan 2 saset, tapi aplikasinya 15 hari sekali. Itu akan memaksimalkan jumlah buah dan bunga untuk tanaman cabai nih ya. Tanaman cabai Ya. seperti itu aplikasinya. Oke. Nah, ini ada misal Suntanya ya. Bagaimana cara pengaplikasian Pintara dari awal sampai hasil secara simpel pada tanaman cabai untuk edukasi calon member saya di Kerinci Jambi? Oke, tadi yang dari Kerinci Jambi, member baru ini mungkin Bu ya, belum Betul. menerima flyer cabai yang sudah kami buatkan. Sebetulnya di situ dari awal sampai akhir itu sudah tinggal mengikuti usianya saja. Ketika kita masuk ke petani usianya sudah masuk ke generatif, ya berarti mainkan aja langsung di 2 saset per tangki karena dia sudah masuk fase generatif gitu loh. Jangan dimulai dari awal lagi 1 saset. Kalau dia masih kecil, belum ada bunganya, belum ada buahnya, berarti tanaman itu fasenya masih vegetatif, masih pertumbuhan. Jadi lakukan pengkocoran 1 saset itu dikocor ke akarnya. Lakukan aja gitu. Sebetulnya aplikasinya cukup simpel Bu, kalau kita ketahui ya. Untuk seluruh komoditi, pertama bagaimana kita usia vegetatif kita picu akarnya supaya banyak. Itu aja dulu. Betul. Ya, untuk tanaman-tanaman yang apalagi hortikultura di daerah Kerinci kan banyak sekali itu, kentang juga ada, bawang juga ada, cabai juga ada. Nah, itu di daerah Kerinci. Nah, itu Bu, cara aplikasinya sebenarnya cukup mudah dari awal sampai akhir, ikuti aja fasenya, nanti bisa hubungi upline-nya, minta flyer untuk cabai, kurang lebih aplikasinya seluruh cabai kurang lebih sama, gitu. Oke. Kalau pohon cabai yang mau mati, layu, gimana cara pemakaiannya ya Pak? Makasih. Nah, layunya ini kenapa dulu nih?
Kalau layunya dia layu sudah mati, mau dihidupkan kembali ya tidak bisa. Tidak bisa. Oke. Tapi kalau dia indikasi masih layu, kemudian sore hari bisa bisa naik lagi daunnya. Karena ada gini Bu, tanaman tidak kuat keadaan stres itu biasanya dia layu, daunnya turun, tapi ketika sore hari dia akan naik lagi daunnya. Ya. Nah, ya itu tumbuh ya. Kalau hal seperti itu, ya dia harus posisi dengan hangat, perkuat dengan pupuk di bawahnya, kocor, pH-nya distabilkan, karena itu ada indikasi jamur-jamur baru pengganggu di akarnya atau bakteri di akarnya. Nah, itu diantisipasi saja dengan fungisida. Bisa dicampurkan dengan pupuk Pintara ini untuk menjadi sumber makanan dari mikroba baik tadi datang. Itu kalau untuk yang layu tadi ya. Segera dilakukan penyemprotan atau pengocoran fungisida supaya tidak merambat kemana-mana. Oke. Kemudian untuk tanaman buah agar bunganya tidak rontok ditambah unsur apa ya Pak? Kemudian caranya disemprot ke tanah atau di daunnya. Buah yang diserang lalat buah disemprot dengan pupuk Pintara, apakah bisa Pak? Asalkan kalau dia murni dengan pupuk Pintara tidak mampu, Bu. Tidak mampu untuk mengusir lalat buah. Jadi ada beberapa insektisida khusus spesifik menangani atau mengusir lalat buah. Itu bisa dicampurkan dengan pupuk Pintara. Karena kita juga melakukan pengobatan, juga melakukan pemberian makanan. Jadi dua ini harus seiring berjalan. Dia harus melakukan bareng-bareng supaya balance intinya yuk, tidak hanya pengobatan saja. Kurang lebih begitu jawabannya ya. Kalau untuk Oke. murni untuk menangani lalat buah, Pintara tidak kuat, tidak mampu. Oke, kalau untuk tanaman buah agar bunganya tidak rontok, itu ditambah unsur apa ya Pak? Unsur yang perkuat biar nggak rontok itu adalah unsur fosfat. Unsur fosfat. Ya, Nah, unsur fosfat dan boron. Nah, dua dan ini itu sebetulnya. ada di Pintara ya Pak ya? Sudah ada di Ada Pintara. di Tapi Pintara. Artinya kalau untuk memperkuat lagi supaya memang tidak rontok, memang ini ya ada cadangan makanan dalam jangka waktu yang panjang tidak habis-habis. Itu adalah pupuk padat, Bu. Pupuk fosfat padat itu memang harus dia memperkuat untuk di bawah. Setelah itu kita injek terus dengan Pintara baru sebagai cadangan makanannya. Kurang caranya lebih itu tetap ya. disemprot ke tanah atau ke daun Pak itu Pak? Kalau Kalau untuk Pintara. kalau Pintaranya bisa ke akar aja dulu kalau dia untuk memicu akar. Tapi kalau untuk memperkuat supaya tidak rontok bisa kok melalui daun. Jadi dia lebih Oh, fleksibel aja. siap. Oke, Pak mau tanya kalau untuk tanaman buah klengkeng supaya cepat berbuah, untuk pemakaian pupuk Pintaranya dianjurkan seperti apa ya Pak baiknya? Oke. Kalau untuk kelengkeng hampir sama Bu ya dengan tanaman keras tadi. Ibu yang Betul. sudah melakukan demplot tadi kan berapa hari itu dikocor dulu di bawah, disiram di media tanamnya, dilakukan dengan interval 1 minggu sekali selama kurang lebih 6 minggu. Baru nanti dilakukan penyemprotan di atas. Tadi selama proses 6 minggu itu nanti di sepanjang perjalanan itu sudah kelihatan kok muncul tunas-tunas baru dan calon-calon bunga baru. Jadi ketika fase itu sudah keluar muncul bunga-bunga itu baru dilakukan penyemprotan di atas gitu. Dengan Oke, interval 15 atau 30 hari sekali boleh. setelah berbuah ya. Betul, setelah keluar bunga dan buah tadi. Tapi kalau masih belum keluar bunga, maka dia setiap seminggu sekali dikocor aja di tanah. Betul, iya Sampai itu. 6 minggu ya? Iya, 6 minggu. Oke, lanjut. Saya Willy Vitor dari Kebumen. Mau tanya, apakah pupuk Pintara sudah bersertifikat ISO 9001 dan sudah masuk e-katalog? Nah, kalau masuk e-katalog kita belum, Bu. Tapi kalau sertifikasi organik semuanya syarat untuk mengajukan mengeluarkan deptan itu salah satunya adalah sertifikasi ISO tadi. Kemudian sertifikasi yang lainnya itu ada. Itu sudah kami berproses semuanya. Justru kalau sudah kementerian mengeluarkan nomor pendaftaran berarti semuanya syarat tadi itu sudah terpenuhi, Bu. Gitu. Oke. Kalau kita mau mendaftarkan sebuah produk ke kementerian, itu ada satu syarat yang kurang, maka tidak muncul keluar nomor pendaftaran. Gitu ya. Nah, itu yang terjadi pada pupuk kita semuanya proses itu sudah
berjalan masuk ke kementerian sehingga keluarlah nomor pendaftaran registrasi di Kementerian Pertanian RI. Begitu Bu ya. Oke, Pak, ini ada yang nanya nih. Pak Imron, ada yang tanya buat tanaman cabai, apakah bisa pupuk Pintara? Bisa banget ya, Pak ya. Iya, ya jelas itu Bu Ririn aja yang jawab itu. Bisa banget. Karena udah banyak banget yang membuktikan untuk tanaman cabai ya. Ya, Oke. Pak Muhammad Salim, SP, PPL, BPP, Layanan Indah Kota Palu. Apa ini, Pak? beliaunya PPL Balai Penyuluh Pertanian di Kota Palu. Oh, Ya. oke, BPP oke, oke. itu Balai Penyuluh Pertanian di tingkat kecamatan, Ibu. Itu ada kantornya Heeh. biasanya. Itu ada penyuluh-penyuluhnya untuk membackup desa-desa yang ada terkait dengan bantuan, budidaya, pertanyaan dari petani, pelatihan-pelatihan, itu balainya setiap kecamatan ada. Itu namanya Balai Penyuluh Pertanian, BPP. Oke, selamat malam untuk Pak Muhammad Salim. Oke. Assalamualaikum, Pak. Ingin bertanya, bagaimana aplikasi pupuk Pintara untuk manggis baru tanam, Pak? Hmm. Kalau manggis baru tanam itu sama dengan flyer tadi Bu ya, untuk tanaman keras yang berbasis buah, tanaman kerasnya dari kayu, kurang lebih aplikasinya ke media tanahnya ya, Tanam satu dulu saset dikocor ya. dikocor, satu saset dicampur dengan 16 sampai 20 liter air. Jangan dibaskan di 20 liter ya, 16 saja cukup Mhm, Pak, supaya cepat kelihatan hasilnya. Nanti kalau betul. terlalu banyak airnya tidak nampak hasilnya, pupuk Pintara yang salah gitu. Jadi Mhm, di 16 saja diminimkan, atau 10 boleh supaya 10. cepat kelihatan hasilnya, yaitu satu saset dengan 10 liter air bisa dikocorkan di media tanahnya di sekitar pohon, itu diaplikasikan dengan interval kurang lebih 6 minggu kalau tanaman keras ya. 6 minggu 1 bulan dilihat perkembangannya bagaimana. Kemudian di 6 minggu perkembangannya kalau sudah daunnya sudah mulai banyak, sudah tinggi, baru bisa spray melalui daun. Berarti kan akarnya sudah banyak. Kalau sudah akarnya banyak itu bisa aplikasi melalui daunnya. Itu intervalnya di awal Pak ya. Itu wajib, saya mewajibkan untuk treatment pupuk Pintara ke tanaman itu 1 bulan pertama harus melakukan pengocoran ke media tanah. Selanjutnya vegetatif ya di 2 saset ketika sudah ada buahnya untuk menghasilkan buah aja. Oke, lanjut. Bukankah dolomit termasuk salah satu zat perangsang bunga ya, Pak? Ya. Perlu digarisbawahi, dolomit itu adalah kapur pertanian. Jadi rumus Mhm. di dalamnya itu adalah kalsium CaO, kalsium magnesium. Kalsium, magnesium, ada magnesiumnya juga. Itu bukan untuk ini Bu ya, bukan untuk merangsang pembungaan, tapi dia untuk menstabilkan pH tanah dari Oh, keasaman. Untuk menaikkan itu adalah kapur dolomit. Itu untuk meningkatkan keasaman. Fungsinya memang itu untuk meningkatkan keasaman dan beberapa menjadi katalisator atau menjadi pengunyah bagi nutrisi yang masuk dikunyah kemudian disalurkan ke tanaman. Itu salah satu fungsi dari kapur dolomit. pertanian dolomit. Mhm. Oke, ini dari Pak Jafar Bako. Apa sudah pernah ada eksperimen yang dilakukan oleh lembaga riset pemerintah, misalnya BRIN? Lembaga riset pemerintah BRIM apa ini? Kita masuknya itu kalau untuk ke lembaga pemerintahan yang menguji kita itu apa ya, legalitasnya kemarin saya lihat ya. Ya, kalau untuk syarat untuk maju ke kementerian itu beberapa hal, salah satunya adalah uji efektivitas pupuk itu ya memang lembaga pemerintahan yang menguji Bu, bukan kami yang menguji. Jadi kayaknya sudah ini hampirnya. Iya, karena sudah keluar izin Nomor edar register, juga ya ya, Pak ya? betul, Iya, ya, betul. Artinya sebenarnya semua syarat sudah dipenuhin ya? ya, sehingga keluarlah nomor pendaftaran tersebut. Oke. Wulan Hirana, kalau pohon jambu selalu rontok sebelum besar buahnya, bagaimana mengatasi dengan pupuk Pintara ini ya, Pak? Hmm. Bisa dilakukan pengkocoran saja dengan rutin, ditambahkan pupuk fosfat ya, ditambahkan dengan pupuk fosfat. Nah,
Kalau jambu ini jambu apa ya? Jambu air atau jambu biji, Bu? Ada keterangan khusus lah? Nggak ada, nggak ada. Enggak. Nah, dua tanaman ini sebetulnya dia rentan terkena apa namanya lalat buah sebetulnya. Dua tanaman ini. Kalau sudah dia tersengat di dalam buahnya sudah banyak larvanya pasti dia akan rontok. Tapi untuk mencegah kerontokan akibat dia gugur vegetatif itu dengan fosfat tadi. Diperbanyak saja pupuk fosfatnya untuk bawahnya, untuk granulnya. Untuk di akar ya. Kemudian dilakukan penyemprotan dengan pitara melalui daun atau dikocorkan di bawahnya dengan intervalnya tadi diperpendek dulu, kemudian ketika sudah menjadi buah lagi melalui daun aja disemprot kabut daun aja supaya dia serapannya bisa masuk melalui daun. Begitu ya, terkait dengan jambu. Oke. Untuk bawang merah bagaimana ya, Pak? Apa ini? Kalau bawang merah dari usia 7 HST sudah bisa dispray ya. Sudah bisa dispray 7 HST sampai dia pembentukan umbi. Pembentukan umbi itu kurang lebih di usia sampai 25, 27, 28 itu sudah mulai bentuk umbinya, sudah mecah anakannya di usia tersebut. Nah, itu sudah masuk ke fase generatif, itu bisa 2 saset per tangki selama 10 hari sekali. Nah, di awal 1 minggu sekali wajib dilakukan usia 7 HST, usia 14, usia 21 sampai dia pembentukan tadi. Kayaknya 4 kali aplikasi itu 1 saset per tangki, ya itu diaplikasikan. Kemudian ketika masuk di generatif pengisian buah itu sudah bisa 2 saset per tangki selama 10 hari sekali sampai masa panen tiba. Itu untuk bawang merah ya. Nanti ditanyakan ke apply-nya, ada flyer untuk bawang merah. Itu dilakukan Iya. aja standarnya. Jadi itu nanti masuknya ke umbi ya. Umbi, Silahkan nanti betul. bisa ditanyakan ke tim pengundangnya ya. Karena beberapa flyer sudah keluar. Jadi nanti Bapak Ibu yang untuk cara pengaplikasian nanti boleh tanya ke upline-nya ya. Oke, Pak Imron, bagaimana cara pemakaian pupuk Pintara untuk pohon semua jenis jeruk dan apukat? Apakah langsung disemprot di sekeliling pohonnya atau jarak penyemprotannya ke pohonnya? Maksudnya bagaimana ya? Nah, untuk treatment di awal saya cukup paham dengan pertanyaan tersebut, cukup menangkap dengan pertanyaan tersebut. Nah, untuk aplikasi awalnya untuk semuanya jenis jeruk itu kan sama ya. Treatmentnya tetap sama, di tanah dulu, di bawah dulu kita picu akar untuk di bawahnya lebih banyak lagi sampai dia 1 bulan pertama itu saya wajibkan untuk melalui semprot bawah, kemudian setelah itu baru melalui semprot atasnya. Itu untuk jeruk jenis apapun, jeruk sambal, jeruk nipis, kemudian jeruk Bali, kemudian jeruk buah yang ada di masyarakat. Nah, semua jenis jeruk lah, intinya itu hampir sama, Bu. Secara perawatannya atau aplikasi untuk Pintara ke tanaman. Oke. Maaf Pak, kalau pohon durian sudah berbunga lebat sekali, 2 kali bahkan, tapi gagal berbuah, apa bisa diberi pupuk Pintaranya Pak? Terima kasih. Ya, kalau murni dengan pupuk Pintara aja tidak kuat, Bu. Tidak kuat karena memang untuk dia supaya dia tidak rontok itu kandungan fosfat harus tinggi. Fosfatnya harus tinggi. Jadi saran kami dengan aplikasi sudah dengan Pintara diaplikasikan, sudah keluar bunga dan buahnya, sebaiknya untuk bawahnya cadangan makanannya digunakan pupuk padat yang berkandungan fosfat tinggi. Itu banyak di pasaran, Ibu. Di toko-toko pertanian itu ada. Itu aja diaplikasikan, kemudian dikombin dengan pupuk Pintara makro-mikronya itu untuk menahan beberapa sel-sel buahnya supaya kuat, tidak rontok. Begitu ya. Oke. Dari Pak Paulus Wibowo. Malam Pak Imron, kalau untuk tembakau bila terlalu subur ternyata hasil tidak baik karena kandungan nikotinnya sangat kecil. Bagaimana mengatasinya? Oke, baik Pak Paulus ini kalau nggak salah dari Wonosobo ya. Dari Wonosobo, Wonosobo. betul. Kalau dia terlalu subur, suburnya ini kategorinya gimana Pak ya? Kategori subur dia terlalu lebar, kemudian tipis. Kalau dia biasanya dia rentan kalau terlalu tumbuhnya terlalu cepat, kemudian suplai makanan pokoknya dia kandungan fosfat dan kaliumnya rendah,
biasanya daunnya itu tipis akan mengurangi kadar nikotinnya. Gitu ya. Makanya ini harus balance penggunaannya untuk daun ini. Kalau dia bukan terlalu subur, maksudnya subur-subur daunnya lebar tapi dia tipis, ini berpengaruh seperti itu. Tapi kalau dia daunnya lebar tapi tetap tebal sesuai dengan standarnya itu aman saja untuk Pintara masuk ke dalamnya karena meskipun ada ZPT tapi kita balance untuk makro mikronya juga ada karena ini akan sejalan bersamaan untuk kualitas dari tembakau itu sendiri. Itu kalau untuk tembakau untuk Pintara maksudnya aman aja Pak terkait dengan suburnya terkait tumbuhnya oleh pupuk Pintara. Itu aman saja. Oke, lanjut. Untuk cabai dan pare, apakah bisa disemprotkan langsung ke daun-daun dan pohonnya, atau ada penjelasan lain, Pak? Untuk tanaman pare ya, menjalar ya? Pare dan cabai. Ya, sebaiknya hampir sama Bu jawabannya. Untuk ke tanah dulu aja, karena kita untuk memaksimalkan akarnya supaya banyak, akar serabutnya supaya banyak. Habis itu ketika sudah muncul bunga dan buah, baru kita lakukan aplikasi spray melalui atas untuk memaksimalkan bunga-bunganya supaya banyak. Itu kalau tanaman menjalar kurang lebih hampir sama semuanya Bu, karena menjalar ini flare-nya yang belum saya kerjakan ini. Oke, Iya. saking numpuknya ya. Lanjut, Pak Ahmad Muhrowil. Izin mau nanya Pak Imron, pupuk Pintara dicampur dengan insektisida alami seperti tembakau, daun pepaya, bawang putih, dan jahe untuk antisipasi hama eksternal. Bisakah dicampur sekalian ya Pak? Aman. Satu golongan dia Bu. Satu golongan Pak ya. Jadi kita aman karena basic kita adalah nabati yang jenengan gunakan insektisidanya juga jenisnya adalah nabati. Jadi itu aman untuk dimasukkan atau di-spray secara bersamaan diaplikasikan itu aman. Kalau mau maksimal lagi tambahi daun sirsak Pak. Jadi tembakau, daun sirsak, bawang putih, nah itu bisa maksimal hasilnya nanti. Oke. Untuk tanaman padi bagaimana ya Pak? Tanaman padi Ibu telat masuk ini pasti ya. Ya. Tadi sudah saya jelaskan pada Sudah pemaparan. dijelaskan dan ada flyernya juga. Ada pada pemaparan di awal tadi padi mulai proses awal. Lebih simpelnya Bu kalau untuk padi itu bisa untuk merendam benih, kemudian pada usia vegetatif diulangi selama 14 hari sekali. Ketika sudah keluar malai, ulangi penyemprotan selama 15 hari sekali, tapi 2 saset per tangki. Itu ya, sampai dia menjelang panen. Oke. Tanya Pak, 1 saset untuk 10 liter air, kalau kita aplikasikan kocor, kira-kira untuk tanaman sayur yang berbuah, kira-kira berapa mili per pohonnya? Tanaman sayur berbuah. Mhm. Contohnya apa ini tanaman sayur berbuah? Kayak Mungkin ini lah. wortel kali ya? Apa ya? Tanaman Wortel sayur, nggak ya berbuah? wortel. Tomat, terong. Tanaman Pare. sayur berbuah, pare, tanaman gantung. Ya, hampir sama saja 10 liter satu saset untuk 10 liter berapa per mili? Kurang lebih di 100 sampai 150 sampai 200 lah, 100 sampai 200 mili per tanaman. Kalau memang masuknya di kocor biasanya begitu Bu. Biasanya kan atau lebih mudahnya 1 gelas air mineral. Air mineral itu kan kurang lebih 220 mili. Ya. Ya biasanya ketika dicampur Itu untuk satu tanaman ya? satu tanaman biasanya segitu aja udah cukup kok. Oke. Sudah konsentrasinya cukup. Ini Pak Paulus lagi. Maaf Pak Imron, setahu saya untuk bunganya supaya tidak rontok disemprot dengan kalium bukan dengan fosfat ya? Ya, itu setahu karena gini ya, orang-orang kita menganalisis itu berbeda-beda Bu ya. Karena kita lihat tujuan masing-masing. Fosfat sendiri tujuannya adalah memperkuat sel-sel tanaman. Kalau kalium itu untuk pengisian buah, memperkuat dan lain sebagainya, mempertebal cadangan itu. Sebenarnya dua itu beriring Pak Paulus, tapi yang dominan untuk memperkuat supaya tidak rontok itu adalah fosfat, karena kinerjanya dia adalah memperkuat sel-sel tanaman.
Nah, ini sudah kelihatan ya, sel-sel tanaman. Kalau kalium itu sebetulnya untuk mengisi dan mengajak tua. Jadi dua itu kalau memang ada berdampingan tidak masalah. Jadi lebih baik ketika usianya generatif lagi. Kalau dua ini bisa diaplikasikan secara bersamaan, ini akan saling mendukung dan saling menguatkan. Tapi kalau tujuannya hanya untuk tidak rontok, itu sebaiknya fosfatnya aja yang dipertinggi. Karena tujuan dari fosfat sendiri adalah memperkuat jaringan sel calon bunga dan buah. Itu ya. Oke, lanjut. Tanaman kacang tanah mau pengaplikasiannya bagaimana ya, Pak? Cara pengaplikasiannya bagaimana ya, Pak? Terima kasih. Ya, kalau kacang tanah bisa langsung disprei saja, Bu. Dia memang masuk kategori umbi-umbian, tapi umbi-umbian yang jenisnya ringan bisa langsung disprei ke lahan saja dalam interval 1 minggu sekali itu bisa dilakukan. Kalau dilihat dari usianya kacang tanah itu kan tidak terlalu panjang, Bu ya, sudah kelihatan. Jadi ulangi saja aplikasinya untuk di 1 bulan pertama itu 1 minggu sekali, kemudian pada minggu ke-6 atau ke-7 bisa dilakukan di interval 15 hari sekali langsung disprei aja melalui daun. Karena juga karena jenis tumbuhannya tidak terlalu tinggi, dia akan jatuhnya ke tanah juga. Itu sama-sama efektif, mau dikocor atau disemprot untuk kacang tanah. Oke. Oh ya, yang tadi jambu itu ternyata jambu air, Pak, yang tadi ditanyakan. Ya, jambu air ya. Jambu air memang dominan cenderung akan rontok dengan sendirinya, tapi kalau rontoknya itu terlalu banyak, ya potensinya dilihat kalau tanaman itu sedang fase vegetatif atau terus dalam kondisi fase tumbuh, biasanya terkena hujan yang tinggi, itu kan nitrogennya juga tinggi, air hujan. Maka dia akan proses vegetatif baru. Nah, tanaman biasanya kalau over vegetatif, atau berfokus pada dia pertumbuhan, tidak memikirkan bunga dan buah, pasti akan dirontokkan. Makanya kita akan tahan itu, kita hangatkan, pH-nya kita netralkan, kemudian kita tahan dengan fosfat, kita tahan dengan itu supaya laju dari pertumbuhan tanaman itu bisa terhenti. Ada juga bahan aktif di situ namanya paklobutrasol, itu untuk memang menghentikan pertumbuhan. Memang menghentikan pertumbuhan, fokusnya dia akan ke buah. Tapi kalau ini dilakukan, biasanya tanaman sulit untuk tinggi lagi karena sudah dihentikan. Nah, ini dilakukan biasanya pada tanaman bawang merah, Bu. Banyak yang menggunakan bahan aktif ini untuk menghentikan pertumbuhan karena lajunya sangat tinggi. Tapi kembali kalau untuk ke jambu tadi, sebaiknya tadi pH-nya dinetralkan, fosfatnya ditinggikan, dan kaliumnya kalau ada juga boleh ditambahkan untuk menahan supaya dia tidak over vegetatif gitu, Bu. Oke, kita lanjut. Dari Bambang Sugiarto, bagaimana untuk tanaman bawang merah untuk pengaplikasiannya dari awal tanam sampai panen? Apakah sebelum tanam tanahnya harus dilakukan penyemprotan pupuk Pintara dulu atau mulai 7 HST baru mulai pemupukan Pintara? Nah, sebaiknya setelah ditanam saja enggak apa-apa, Bu. Karena basic kita bukan mikroorganisme, makanya kita setelah tanam saja supaya langsung kena tanaman untuk berfokus pada pemekaran akar-akar baru. Kemudian selama 7 AST itu di awal boleh dimasukkan mulai usia tersebut diulangi selama 1 minggu sekali sampai dia usia kurang lebih 25-28 lah, Bu. Di situ kan proses dia pemecah umbi dan mulai bentuk-bentuk umbi di usia-usia tersebut. Itu ya. Kemudian kalau sampai panen ketika sudah berbentuk untuk memaksimalkan warna, besar buah, itu diulangi ya dengan interval 10 hari sekali sampai 5 atau 7 hari sebelum panen. Begitu caranya, Bu. Kemudian nanti minta sama upline-nya ya, flyer untuk umbi-umbian. Oke. Inti poinnya sebenarnya ada beberapa flyer tentang pengaplikasian pupuk Pintara ya, dari tanaman keras, umbi-umbian, kemudian beberapa buah sayur. Nanti untuk teman-teman yang baru bergabung boleh menghubungi tim pengundang untuk bisa mendapatkan flyer-flyer tersebut. Oke, ada Pak Rudolf Ginting. Pak, boleh dielaborasi penggunaan Pintara digabung dengan pupuk apa dalam fase pengisian buah dan pematangan buah durian? Kemudian hormon apa yang perlu untuk dampingin Pintara? Baik, ini usianya berarti sudah generatif, Pak ya. Kalau sudah generatif itu
unsur kandungan yang dibutuhkan atau kita combine saja untuk pupuk granulnya sebagai cadangan makanan jangka panjang itu kandungan yang berisi fosfat dan kalium tinggi. Mungkin Bapak Rudolf Ginting di wilayahnya sudah menemui pupuk granul yang kandungan saya sebutkan tadi, fosfat dan kaliumnya cukup tinggi karena itu untuk memaksimalkan pembuahan. Kemudian kalau Pintara ini sudah beda aplikasinya, Pak. Kalau dua pupuk yang saya sebutkan tadi adalah makanan pokoknya untuk di perakarannya, cadangan makanan jangka panjang. Kemudian untuk yang jangka pendeknya, untuk kebutuhannya bisa melalui spray ke daun atau ke kocor tadi di intensitas waktu interval 1 minggu sekali atau 15 hari sekali. Nah ini kalau diaplikasikan secara bersamaan ini saling menguatkan Pak antara daun dan akarnya. Nah kurang lebih 2 bahan. Kalau masalah hormon Pak, di dalam pupuk Pintara ini sudah ada 3 hormon, 3 ZPT. Jadi ada hormon auksin, giberlin dan sitopinin. Saya rasa 3 ini sangat dibutuhkan oleh tanaman ketika berjalan bersamaan. Didukung dengan pupuk penguat tadi yang di akar, ya insya Allah ini saling jalan beriringan untuk menghasilkan buah. Begitu Pak Rudolf Ginting ya. Oke. Ini kayaknya pertanyaan terakhir nih. Oke, Pak Imron, untuk tanaman singkong yang sudah masa tanam 30 hari, untuk aplikasi pintaranya bagaimana ya, Pak? Tetap Ibu, tetap saya mewajibkan untuk dikocor selama 1 bulan. Apalagi kan saya tadi sampaikan ya, kalau mungkin member-member semuanya masuk ke petani, ke tanamannya sudah berusia ya, itu wajib treatmentnya di awal, itu 1 bulan pertama atau di 6 minggu pertama itu dilakukan pengkocoran. Sampai dia keluar daun-daun baru, tunas baru, ketika sudah mengalami fase seperti itu perubahan fisik di tanamannya, baru bisa dilakukan metode penyemprotan di atas. Itu ya. Dan nanti silakan minta flare-nya sama Bu Lilin kalau itu upline-nya ya apa downline-nya Bu Lilin dikasih Bu flyer-nya tentang singkong sudah kami buatkan. Sudah kami buatkan dan itu diikuti saja treatment-nya. Oke, Pak ini ada satu lagi ya. Untuk jambu air yang sudah mulai berbuah, disemprot saja dengan Pintara ya Pak? Atau tetap dikasih fosfat? Kasih fosfat Bu untuk bawahnya supaya nggak rontok, supaya kuat. Jadi takutnya nanti meskipun dengan pakai Pintara saja untuk aplikasi atas bawah ada yang rontok, nanti pupuk Pintaranya yang salah, padahal rontoknya kena senggol ibu nanti daun pohonnya. Ya tetap aja pakai fosfat Bu untuk memperkuat supaya nggak banyak rontoknya. Jadi sama caranya ya. Oke, alhamdulillah akhirnya habis juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang bergabung di Zoom kita malam hari ini. Dan pastinya Bapak Ibu kalau memang masih ada pertanyaan lagi nanti bisa menghubungin hotline untuk Pintara ya, di mana Bapak Ibu bisa berkonsultasi tentang bagaimana penggunaan pupuk Pintara buat tanaman Bapak Ibu semua ya. Dan tentunya tim hotline akan dengan senang hati membantu Bapak Ibu ya. Nah, Pak Imron, ternyata acara hari ini sudah selesai. Boleh Pak Imron, beberapa pesan untuk teman-teman yang ada di ruang Zoom meeting pada malam hari ini agar selalu menggunakan pupuk Pintara. Silakan Pak Imron. Oke, baik Bapak Ibu semuanya yang ada di Zoom meeting pada malam hari ini sebagai closing statement. Pupuk Pintara jangan takut untuk menggunakan pupuk Pintara karena pupuk Pintara dengan kandungan yang sangat lengkapnya itu bisa memicu mempercepat pertumbuhan, nanoteknologinya juga akan semakin cepat tanaman berubah fisiknya ketika sudah diaplikasi dan pupuk Pintara itu cukup simpel memakainya bisa dicampur dengan pupuk pestisida apapun. Ya, jangan takut untuk menggunakan. Nah, perlu digarisbawahi namanya demlot tadi sudah saya jelaskan. Demlot itu tidak semua jenis tanaman, jenis lahannya harus dispray, tapi harus ada kontrol. Demlot itu cukup hanya beberapa tanaman yang disemprot, kemudian itu sebagai kontrol dan pembanding. Jangan sampai
member semuanya ketika awam dan masuk ke petani untuk dilakukan demplotnya 1 hektar itu akan menghabiskan kos biaya produksi jenengan semuanya ya. Jadi itu perlu digarisbawahi untuk terus komunikasi dengan kami dan Bapak Ibu semuanya ketika ada masalah terkait dengan budidaya di lapangan untuk pupuk Bintara bisa menghubungi hotline Bintara di 0822 2972 2722. Kebetulan itu 24 jam saya sendiri yang pegang handphonenya. Jadi bisa langsung mohon maaf semuanya kalau memang saya ada slow respon berarti saya sedang ada kegiatan atau lagi nyetir di jalan gitu ya Bapak Ibu semuanya. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan pada Zoom meeting malam hari ini, kurang lebihnya atau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Imron untuk pemaparan dan juga bantuan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Oke, untuk Bapak Ibu yang masih berada di ruang Zoom meeting kita pada malam hari ini, boleh ucapkan terima kasih kepada Pak Imron yang sudah memberikan materi penjelasan kepada kita semua.